Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, semoga hari ini dan seterusnya anak-anak selalu sehat ya. Ya anak-anak, sekarang kita belajar matematika tentang materi luas permukaan bangun ruang. Yang pertama, Bu Anis akan mengenalkan tentang luas permukaan bangun ruang prisma. Rumus dari luas permukaan prisma yaitu sama dengan luas lubung ditambah 2 dikali luas alas. Ya, luas lubung ini merupakan semua permukaannya. Ya, yang berdiri itu luas lubungnya. Kemudian luas alasnya ini yang bagian bawah, kemudian yang bagian atas. Ya, kita masuk pada contoh soal 1. Diketahui sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang masing-masing penyikunya adalah 6 dan 8. Ya, kita perhatikan di sini. Ini termasuk segitiga siku-siku ya, alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan penyikunya ini 6. Ini 6. Ini 6, kemudian dan 8. Berarti di sini alas dari segitiga siku-sikunya ini adalah 8. Serta panjang sisi miring. Sisi miring dari segitiga siku-siku ini, manakah sisi miringnya? Ya, ini ya Nak ya. Ini sisi miringnya yaitu 10. Perhatikan gambar lah, ini tadi sudah dijelaskan Bu Anis. Jika prisma tersebut memiliki tinggi 10, tentukan luas permukaan prisma. Tinggi 10, berarti mana tingginya? Ini tinggi prisma. Ya, ini tinggi prisma. Nah, sekarang dijawab. Kita menggunakan luas permukaan prisma tadi. Luas permukaan prisma sama dengan luas lubung ditambah 2 kali luas alas. Kita uraikan satu persatu. Dari luas lubung dulu. Bu Anis tadi bilang luas lubung itu adalah luas permukaan yang tegak. Ya, kita perhatikan. Jika prisma segitiga ini kita buka ya menjadi jaring-jaring. Nah, mengingat kembali anak-anak. Coba sekarang dibuka halaman 73. Nah, ini adalah jaring-jaring prisma segitiga. Jika dibuka terdiri dari apa saja di sini? Di sini ada yang namanya persegi panjang. Ya, sebanyak berapa? 3. Karena ini prisma segitiga, oleh karena itu selubungnya juga sebanyak 3. Ya, jadi di sini prisma segitiga selubungnya adalah berbentuk persegi panjang. Ya, kita masuk lagi. Nah, ya kita uraikan satu-satu dulu luas selubungnya. Di sini sama dengan terus ya sama Bu Anis karena tadi berbentuk persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Apa Nak? Luas pertama yaitu panjang kali lebar. Ya. Ditambah karena tadi persegi panjangnya ada berapa? Ada 3. Yang ditulis Bu Anis masih 1, berarti kurang berapa? 2 ya. Ditulis lagi. Luas lagi panjang kali lebar. Masih 2, kurang 1 lagi Nak. Ditambah lagi luas panjang kali lebar. Nah, sudah. Ini luas lubungnya ya, persegi panjangnya tadi yang berdiri tadi. Ya. Kemudian ditambah 2 dikali luas alas. Luas alasnya ini berbentuk apa Nak tadi? Segitiga siku. Rumus rumus luas dari segitiga apa Nak? Setengah dikali alas kali tinggi. Ya, ini rumus luas dari segitiga. Atau ya diberikan atas sama Bu Anis, ini sudah dijabarkan di buku kalian masing-masing. Nah, coba kita perhatikan. Di sini luas panjang kali lebar kita perhatikan berbentuk persegi panjang ya, yang pertama dulu di sini ada. Ini sisi ABED lah, kita boleh tulis di sini. Ini kan berbentuk persegi panjang ya, kita tulis ABED. Luas ABED yang pertama, ini yang masih sisi persegi panjang yang pertama. Kemudian yang kedua ada BCFE. Ya, luas persegi panjang yang kedua adalah BCFE. Kita tulis di sini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu luas ACFD.
Nah, ini sudah ditulis ya. Berarti persegi panjangnya sudah ditulis semua, tiga-tiganya. Kemudian masuk pada yang selanjutnya, yaitu ditambah 2 dikali tadi setengah alas kali tinggi. Atau dapat ditulis mana segitiganya nak? Ini kan ya. Yang di bawah ini juga sama dengan yang di atas. Kita perhatikan dulu yang di bawah supaya tidak bingung satu-satu ya. Kita tulis di sini luas ABC. Ya, luas ABC 2 dikali setengah luas ABC, atau di sini adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita jabarkan karena sudah tahu. Sekarang kita masuk pada bilangannya. ABED di sini kita perhatikan. ABED di sini mempunyai panjang berapa nak tadi? Panjangnya 8. Lebarnya berapa nak? Di sini 10. Ya, ditambah BC luas BCFE. BCFE ya. Di sini adalah panjangnya berapa nak? Di sini 10, lebarnya 10, sama ya. Nah, Bu Anis ini dari mana kok bisa tahu 10 ini sisi miringnya? Tadi sudah diketahui ya, sisi miring 10. Ini kan di atas, sama kan sisi miring ini yang segitiga atas dengan yang segitiga bawah. Jadi jika segitiga sisi miringnya yang bagian atas 10, otomatis yang bawah juga 10 ya. Sudah, ini ditambah luas ACFD. ACFD panjangnya berapa? Di sini panjangnya 6 ya. Lebarnya berapa nak? Di sini 10 ya. Berarti di sini 6 dikali 10 ya. Sudah tahu ya, panjang kali lebar sama ya. Ditambah 2 dikali setengah ABC. ABC alas kali tinggi. Alasnya berapa? 8, tingginya 6. Ini tinggi ya, ini alasnya 6 ya. Sudah tahu? Sekarang kita hitung nak. 8 kali 10 80 cm persegi, ditambah 10 kali 10 100 cm persegi, ditambah 6 kali 10 60 cm persegi. Lah, untuk menghitung ini supaya mudah, ini bisa dibagi ya. Ini 4, 8 bagi 2 4 ya. Sekarang kita hitung. 2 dikali 1 2 dikali 4 berapa? 8 kali 6 48 cm persegi. Ini sekarang kita jumlah 80 ditambah 100 ditambah 60 ditambah 48 sama dengan 288 cm persegi. Diingatkan Bu Anis, jika mengetahui yang diketahui itu luas, maka nanti satuannya harus diberikan persegi atau kuadrat di atasnya ya. Nah, itu penjelasan dari contoh soal 1. Untuk segitiga siku-siku dengan panjang masing-masing penyikunya adalah 4 dan 3 ya. Ini ya 4, yang ini 3. Berarti kalau yang atas ini sisi tegaknya 4, otomatis yang bawah juga 4. Jika ini alasnya ini 3, otomatis ini juga 3 ya. Sudah. Jika tinggi prisma tersebut 20, ini tinggi prisma. Enak ya, ini tinggi prisma. Tentukan luas permukaan prisma. Sama seperti tadi. Sekarang jawab. Nah, di sini ada ketentuan lainnya. Karena segitiga ABC, perhatikan di sini nak. Segitiga ABC, siku-siku di A, maka panjang BC dapat ditemukan dengan cara sebagai berikut. Nah, kita untuk mencari sisi miring ini atau BC ini, kita harus menggunakan rumus Pythagoras ya, yaitu BC ini kita tulis dulu. BC kita berikan akar di sini, alasnya di sini ditulis ya AB, kita berikan kuadrat AB kuadrat ditambah AC kuadrat, atau biasanya itu kita tulis sama dengan sisi miring ya, sama dengan ya alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, seperti ini ya. Kita tulis lagi bilangannya sekarang. AB kuadrat berapa? Ini di sini alasnya 3. Kita tulis 3 kuadrat ditambah tingginya ya, atau AC ini 4.
Kita tulis 4 kuadrat sama dengan akar 9, ini dari 3 kuadrat itu adalah 3 kali 3 ya nak ya, 9 ditambah 4 kuadrat adalah 4 kali 4 yaitu 16 sama dengan 9 tambah 16 yaitu 25 tetap di akar. Nah sekarang akar dari 25 berapa nak? Sama dengan 5. Berarti sekarang sisi miringnya sudah ketemu nak, yaitu di sini ya BC. Berarti berapa? 5. Ini sisi miring yang bawah alas bawah ini sama dengan yang atas ya, berarti ini juga 5 ya. Sudah ketemu. Kalau sudah ketemu semua ini sudah ada bilangannya, enak nanti dihitungnya ini ya, menghitungnya ya. Sekarang masuk luas permukaan prisma sama dengan luas selubung. Tadi diingat-ingat ya, luas selubung ditambah 2 kali luas alas ya, sehingga ini luas sama dengan, sama seperti tadi nak, hitung satu-satu ya. Ini luas selubungnya berbentuk persegi panjang ya, AB ED ya, kemudian ditambah luas BC FE ditambah luas AC FD ditambah 2 kali luas segitiganya ya, yaitu ABC ya. Sekarang bilangannya dimasukkan nak, sama dengan luas ABID berapa? 3 kali 20 ditulis ya, ditambah luas BC FE berapa nak? Yaitu di sini ada 5 dikali 20 ya, ditambah luas ACFD yaitu 4 dikali 20. Ini karena yang di sini setiganya 20 berarti sama juga nak 20 ya. 20 ditambah 2 kali luas alas dari segitiganya nak, yaitu ABC. Berarti berapa? Setengah dikali alas dikali tinggi, 3 dikali 4. Nah sekarang kita hitung bersama. 3 kali 20 sama dengan 60 cm persegi ditambah 5 kali 20 sama dengan 100 cm persegi ditambah 4 kali 20 sama dengan 80 cm persegi ditambah 2 kali setengah dikali 3 kali 4. Ini untuk mudah bisa dibagi anak ya, dicoret 4 bagi 2. Sekarang kita hitung 2 kali 1 2 dikali 3 berapa nak? 6 ya, 6 kali 2 sama dengan 12 cm persegi. Jadi kalau sudah seperti ini kita jumlah luasnya sama dengan berapa? 60 ditambah 100 ditambah 80 ditambah 12 yaitu 252 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 252 cm persegi. Wajib ya ada perseginya. Itu tadi contoh soal kedua dari luas permukaan bangun ruang prisma. Ya, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang luas permukaan bangun ruang prisma. Sekarang kita masuk pada luas permukaan bangun ruang tabung. Ya. Di sini sebelum masuk pada penjelasan di buku, Bu Anis akan menjelaskan secara rinci dulu dari mana rumus luas tabung itu diketahui ya, seperti itu. Nah, ini coba kita perhatikan, di sini Bu Anis sudah gambar tabungnya ya. Ini jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung ini terdiri dari persegi panjang, kemudian ada sisi alas berbentuk lingkaran ya, dan kemudian sisi atas ini ya berbentuk lingkaran juga. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu kita tulis dulu yang pertama luas alas. Kita tulis ya nak ya, luas alas ya. Karena tabung ini terdiri dari tadi ya, sudah dijelaskan Bu Anis, persegi panjang dengan lingkaran ya. Luas alasnya ini berbentuk apa nak? Lingkaran. Rumus dari luas lingkaran apa? Ya masih ingat ya, pi dikali R kuadrat atau jari-jari kuadrat ya. R itu jari-jari ya. Itu luas alasnya karena berbentuk lingkaran. Kemudian masuk pada luas selimut. Selimutnya di sini berbentuk apa nak tadi? Persegi panjang. Apa rumus dari persegi panjang? Panjang kali lebar. Nah, sekarang kita perhatikan ini ya. Ini panjangnya. Panjang di sini yaitu merupakan dari lingkarannya, keliling lingkarannya. Ya, keliling lingkaran ya. Nah, rumus dari keliling lingkaran itu apa nak?
2 dikali pi dikali R. Ya, 2 kali pi kali R. Berarti panjangnya ini karena tadi sama dengan keliling lingkaran, ya. Kita tulis 2 kali pi kali R. Ya, kita tulis di sini. Panjangnya sama dengan 2 kali pi kali R. Ini panjangnya. Ya, kemudian lebarnya. Karena di sini tabung itu memiliki tinggi, berarti lebarnya ini sama dengan tinggi tabung. Berarti lebar ini sama dengan atau kita kalikan dengan tinggi. Berarti luas selimut dari tabung itu adalah 2 dikali pi dikali R dikali T. Ya, ini luas selimutnya dari tabung. Nah, sekarang kita masuk yaitu luas permukaan tabung. Berarti semuanya kalau permukaan tabungnya ya. Dari luas selimutnya, kemudian dari luas alasnya. Nah, kita tulis di sini. Karena di sini luas alasnya ini sama nak ya. Yang bagian atas kemudian yang bagian bawah, berarti boleh ditulis Bu Anis sama dengan 2 ya, karena sama ya. 2 dikali luas alas, kita tulis tadi, ditambah luas selimut. Berarti semuanya dihitung ya nak ya, dari alas maupun selimutnya. Yaitu luas permukaan tabung adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Sama dengan kita tulis lagi 2 dikali luas alas tadi rumusnya apa nak? Pi dikali R kuadrat. Kita tulis di sini. Pi kali R kuadrat ditambah luas selimut. Apa rumusnya tadi? Ini ya. 2 dikali pi dikali R dikali T. Ya. Kemudian ini boleh juga ditulis seperti ini. Sama halnya dengan di buku kalian ya. Kita perhatikan di sini yang sama yang mana, kita keluarkan dulu. Ini sama ya, berarti kita tulis dulu 2. Pi ini juga sama, kita keluarkan lagi pi di sini. R-nya ini juga sama, kita keluarkan lagi R. Berarti kita tulis 2. Ini titik ini maksudnya dikali nak ya. 2 dikali pi dikali R dikali. Nah, ini tadi kan sudah ada yang dikeluarkan. Mana yang belum? R tadi kan di sini sudah dikeluarkan 1, berarti masih ada yang kurang. Berarti kita tulis di sini R. Kemudian tingginya juga masih belum ditulis, kita tambahkan di sini, ditambah tinggi. Berarti rumus luas permukaan tabung yaitu adalah 2 dikali pi dikali R dikali R ditambah T. Ini rumusnya nak. Diingatkan sama Bu Anis bahwa R adalah jari-jari. Apakah sama ini yang dijelaskan Bu Anis dengan di buku? Kita perhatikan ya. Nah, ini sama ya. Dari yang dijelaskan Bu Anis sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali R ditambah T. Ini yang kalinya tidak ditulis nak ya, tapi ini harus ada kalinya. 2 dikali pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Nah, ini dari luas permukaan tabung ya. Selanjutnya akan dijelaskan Bu Anis. Ini yang luas permukaan tabung tanpa tutup. Kalau yang pertama tadi dijelaskan Bu Anis menggunakan tutup. Ya, dua-duanya ada. Sekarang yang tanpa tutup, gak ada tutupnya. Sama seperti tadi rumusnya, yaitu luas alas ditambah luas selimut. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini kan tanpa tutup, berarti hanya satu ya. Yang berbentuk lingkaran, hanya bagian alasnya saja, atasnya kan tidak ada. Berarti rumusnya tetap kita tulis luas alas yaitu pi kali R kuadrat tanpa bilangan 2. Karena tanpa menggunakan tutup, jadi hanya satu, berarti tanpa bilangan 2 ya. Jadi luas alasnya hanya pi kali R kuadrat. Ditambah luas selimutnya tadi apa nak? Di sini 2 dikali pi kali R dikali T. Ya, atau bisa ditulis seperti ini. Pi dikali R, kita cari yang sama tadi seperti tadi ya, kita keluarkan ya. Pi ini sama dikali R, ini juga sama, saya keluarkan sama Bu Anis, dikali dalam kurung R-nya tadi kan sudah dikeluarkan 1 sama Bu Anis, berarti kan tinggal 1 ya, kita tulis ini R ditambah 2, tadi kan belum, dikali T ya, atau bisa ditulis Pi dikali R dikali R ini ditambah 2T. Diulangi lagi, rumusnya luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah 2T. Ini rumusnya. Apakah sama? Coba kita perhatikan luas permukaan tabung tanpa tutup di sini. Nah, di sini ya rumusnya ya sama ya. Pi dikali R dalam kurung R ditambah 2T. Sama ya.
Ya, itu tadi anak-anak penjelasan tentang rumus luas permukaan tabung ya dengan luas permukaan tabung tanpa tutup. Sekarang kita masuk pada contoh soal 3 yang ada di buku paket kalian ya. Kita baca bersama. Tentukan luas permukaan sebuah tabung yang tingginya 40 dan diameternya 8. Kita perhatikan. Berarti di sini tingginya 40, diameternya 28. Ya, diketahui tinggi sama dengan 40 cm, diameternya yaitu 28 cm. Kita perhatikan nak, kita ingat bahwa rumus luas permukaan tabung itu hanya diketahui jari-jari, tidak ada diameter. Oleh karena itu, supaya diameter 28 ini bisa menjadi jari-jari, kita ubah dulu. Sehingga jari-jari sama dengan setengah dikali diameter. Sama dengan setengah dikali 28. Nah, kita bagi sekarang, kita coret ya nak. 28 dibagi 2 berapa? 14. 1 dikali 14 sama dengan 14 cm. Lah, sudah ketemu ya ini jari-jarinya. Kalau sudah ketemu jari-jarinya, baru kita hitung. Luas permukaan adalah rumusnya kita masukkan nak. 2 dikali pi dikali r dikali dalam kurung jari-jari atau R ditambah T atau tinggi, kita tutup kurung, sama dengan 2 kita tulis pi, kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya adalah kelipatan 7 ya. Kita gunakan 22/7 dikali jari-jarinya berapa? 14 dikali ya dalam kurung jari-jarinya 14 kita tulis lagi ditambah tingginya 40, tutup kurung. Nah, sekarang kita hitung supaya mudah. Ya, kita coret di sini. 14 dibagi 7 berapa nak? 2. Kita hitung sekarang. 2 dikali 22 dikali 2 sama dengan berapa? 88. Dikali, kita hitung sekarang, 14 ditambah 40 sama dengan 54. Jadi 88 kali 54 sama dengan 4752 cm persegi. Lah, ini contoh soal 3 luas permukaan tabung yang menggunakan tutup yang biasanya ya. Ini sudah bisa ya, saya yakin Bu Aris anak-anak ini insya Allah sudah bisa semua. Nah, sekarang untuk contoh soal keempat, yaitu luas permukaan tabung tanpa tutup yang tingginya 10 dan diameternya 14 ya. Diketahui tinggi 10, diameternya 14. Sama seperti contoh soal ketiga tadi, yang diketahui masih diameter, berarti kita ubah dulu ke jari-jari. Sehingga R sama dengan setengah kali diameter sama dengan setengah kali diameternya berapa nak? 14. Kita bagi dulu, kita coret 14 bagi 2, 7. 1 kali 7 sama dengan 7 cm. Sekarang baru kita hitung kalau sudah menjadi jari-jari ya. Jadi baru kita hitung sekarang. Luas permukaan tabung adalah sama dengan luas alas ditambah luas selimut, yaitu sama dengan pi kali r kuadrat ditambah 2 kali pi dikali r dikali t sama dengan pi dikali r dikali dalam kurung r ditambah 2 kali t tutup kurung, sama dengan kita gunakan 22/7 ya nak ya. Karena apa? Jari-jarinya adalah kelipatan 7. Jadi 22/7 dikali jari-jari 7 dikali dalam kurung jari-jarinya kita tulis lagi 7 ditambah 2 dikali tingginya berapa nak? 10. Ya, sekarang kita hitung. Ini bisa dibagi 7, kita coret dengan 7 ini ya. 7 bagi 7 1. 22 kali 1 sama dengan 22. Dikali, kita tulis lagi. Sekarang kita hitung operasi yang di dalam kurung ini. Di sini diingatkan Bu Anis, karena di sini ada penjumlahan dengan perkalian, wajib yang dihitung dulu adalah yang perkalian ya. Kita hitung dulu. 2 kali 10 20 ditambah 7 yaitu 27. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita hitung ya. 22 kali 27 sama dengan 594 ya. Nah, ini contoh soal keempat dari luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, itu tadi anak-anak ya penjelasan dari Bu Anis tentang luas permukaan tabung
dengan luas permukaan tabung tanpa tutup ya. Semoga apa yang dijelaskan Bu Anis anak-anak bisa memahami. Terima kasih, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Bu Anis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.